Dia tidak merawat anak sendiri. Kalau pakai di mana gitu kan? Apapun semua alasan dia salah. Aduh, kita doain aja yang terbaik buat Mawa ya, karena udah bosan banget ngomongin ini Nara. Bayi tabung ya kan ya guys, terus gitu nggak perlu tahu bapaknya siapa lah. Selamat siang. Denis melihat Denada yang minta maaf dan melantarkan Reza, itu seperti apa sih? Ini menurut gue ya, apapun yang dia lakukan, apapun alasan dia menelantarkan anak itu salah. Apapun alasannya itu salah menurut gue. Nggak dibenarkan dalam unsur apapun. Tapi sekarang fokusnya kita adalah Reza itu kan pengen diakuin dan pengen permintaan maaf dari Denada, ya kan. Nah, Reza itu kan udah mendapatkan dan permintaan maaf dan pengakuan dari Denada. Sekarang kayaknya fokus kita bukan untuk memanas-manasin suasana deh. Siapa yang salah, siapa yang benar, ini salah, mestinya gimana, mesti begini. Mari kita doa bersama-sama, semoga Denada dan Reza cepat berkumpul kembali sebagai layaknya ibu dan anak dan keluarga dan mendapatkan kasih sayang yang tertunda. Kita doakan aja yang terbaik. Karena kita kalau misalkan mau ngomongin Denada salah ini tuh, ya memang salah. Tapi kan itu kan cuma bikin panas-panasan semua pihak ya. Pihak yang ini kita nggak tahu ada apa, pihak yang itu nantinya panas, nanti mereka jadi gengsi karena omongan-omongan kita. Ya kita sebagainya seharusnya kita mendoakan aja yang terbaik. Karena bagaimanapun ibu dan anak itu harusnya bersatu, ya. Bersatu, dan kita doakan aja yang terbaik. Semoga Reza dan Denada cepat tinggal serumah kayak aku sama Jaden, pasti happy banget. Dengan alasan dia karena waktu ngelahirin Reza dia memberikannya kepada orang lain karena dia nggak mau Reza nggak punya bapak, itu seperti apa? Itu alasannya salah, menurut gua salah besar. Tapi sekali lagi salah besar, apapun itu alasannya, dia tidak merawat anak sendiri. Anak itu tidak pernah meminta untuk lahir di rahim ibunya. Anak itu terakhir kejadian itu ya pasti karena perbuatan kita, ya kan? Karena karena ayah dan ibunya yang mau dia lahir, yang bikin dia lahir. Jadi apapun itu alasannya menurut gua nggak benar. Tapi kembali lagi kita fokus untuk mereka bagaimana agar mereka bersama kembali, bukan berpisah. Jadi kita nggak boleh lah kompor-komporin. Ini salah, ini alasan lu kayak gitu nggak benar, ini segala macem. Janganlah. Gue merasakan memang apa ya, memang jadi ibu tanpa bapak memang susah. Tapi gue tidak akan menyerah sih. Kalau gue ditanya bakal melakukan hal yang seperti itu apa enggak. Gue nggak akan melakukan hal seperti itu. Tapi ini udah terjadi dan sekarang mari kita fokus biar Denada dan Reza cepat tinggal bersama. Jadi kita nggak usah ngomong yang udah nggak ada dan yang udah nggak terjadi. Karena si Reza juga kan cuma minta pengakuannya dan Denada juga udah mengakui. Kita fokus itu aja biar mereka cepat bersama. Karena namanya seorang anak memang sudah harusnya sama ibunya sih. Lalu dari sisi Reza sendiri yang dia mengaku kalau orang tuanya itu ternyata Denada, itu dari teman-temannya, mungkin empati itu seperti kepada Reza itu seperti apa sih? Oh, kalau misalkan gue ya guys, gue nggak mau ngomongin gitu loh, karena gue tahu pasti jadinya Reza itu pasti sakit hati luar biasa ya guys ya. Mungkin jadi anak gue aja pun yang gue akuin, yang gue sayang banget segala macam, ada aja gitu kendalanya, dihujat lah apa segala macam. Gimana Reza yang nggak diakuin ya, pasti lebih parah rasanya kan ya, dihujat sama temennya apa segala macam. Bukan dihujat sih, maksudnya dikasih tahu, maksudnya jadi bahan omongan, jadi bahan cibiran ya, bukan dihujat lah ya. Jadi bahan omongan pasti nggak enak banget. Karena gue aja yang gituin Jaden aja, gue liat Jaden dihujat-hujat juga gitu. Gimana dia yang nggak diakuin, Jaden yang gue akuin, yang gue sayang banget aja digituin. Tapi kembali lagi ke masalahnya, kita harus fokus bagaimana agar Denada dan Reza cepat bersatu. Bukan masalah kita mikirin dulu lah, begini, begitulah. Gitu, kita doain aja yang terbaik buat Reza dan Denada, semoga cepat serumah, itu aja. Yang difokuskan sama Denada tuh dulu tuh soal mental. Mungkin mental gue lebih parah lah dulu lah. Mental gue dulu, gue hampir gila. Gue dulu bokeh, gak ada duit, gak ada mobil. Mau pinjem mobil aja sama bapak main kundang aja gak dikasih.
Kalau mental bukan alasan, apapun itu alasannya salah. Tapi kita fokus aja biar gimana caranya biar Denada sama si Resa itu cepat serumah gitu. Apapun semua alasan dia salah pokoknya. Lu nggak mengurus anak walaupun dicap nggak ada bapak ya bodo amat. Yang penting lebih baik kalau menurut gue lebih aman anak gue tuh di tangan gue sendiri. Sampai sekarang pun seperti itu. Itu alasannya. Tapi itu bukan yang menjadi titik permasalahan kita sekarang. Titik permasalahan kita sekarang adalah kita harus mensupport kedua belah pihak, bukan jadi kompor buat kedua belah pihak. Bagaimana caranya agar mereka cepat bersatu kembali gitu aja. Ya menurut Mbak saya juga kehidupan Denis itu komparasi terbaik komparasi terbaik dengan Dena. Dan Iya. netizen juga yang memuji. Iya, kalau Denis. alasan-alasannya itu menurut gua alasannya nggak benar. Tapi kita fokus lagi kembali ya, gimana caranya biar kita nggak jadi kompor, biar mereka cepat bersatu kembali sih. Buat Denada sama Resa tetap semangat. Aku doain semoga kalian cepat bersatu kembali karena sejatinya tempat seorang anak adalah di pangkuan ibunya, udah pasti itu. Dan doa gua semoga mereka cepat bersatu, cepat serumah, cepat bersatu kembali. Terus gitu kitanya juga jangan terlalu banyak mengkompori, karena kalau kita mengkompori takutnya jadi ada pihak-pihak yang nggak diinginkan, jadi panas-panasin, nanti jadi ribet ya guys. Yang mendingan kita doain aja yang fokus yang baik-baik aja buat mereka berdua sih. Kalau ditanya salah apa nggak, salah banget dia menatakan. Dan Resa juga pengen diakuin dong, udah diakuin. Dan Denada udah minta maaf, udah bersatu lah kalian. Kayaknya gugatan masih berjalan tuh di Banyuwangi. Gugatan apa? Gugatan Resa. Ya kalau menurut gue ya kita doakan aja yang terbaik lah ya. Menurut gue intinya bersatulah kalian sebagai ibu dan anak. Karena nggak ada tempat terbaik selain ibu bersama anaknya, dan kebaikannya juga anak bersama ibunya. Gue itu beneran sejak punya Jaden itu adalah satu mujizat terbesar, dan gue tuh bahagia banget. Saking bahagianya lagi sampai gue mau punya anak lagi. Ya, untuk temenin Jaden nanti biar dia nggak kesepian. Oh iya. Iya, jadi gue makanya bingung kalau misalkan ada ibu nganterin anak itu otaknya di mana gitu kan. Ya jadi menurut gue apapun itu walaupun dia salah tapi kan dia udah minta maaf, terus mari kita doain dia bersatu deh. Karena fokus kita bukan apa kesalahannya. Ya, bukan apa kesalahannya karena dia juga udah dapat konsekuensinya. Sekarang fokus kita bagaimana solusinya agar mereka tetap cepat kembali bersama sih. Oh iya, mau bayi tabung. Iya. Itu gimana itu? Ya karena gue udah nggak mau nikah lagi. Karena nikah itu apa ya? Bukan tujuan hidup gue. Tujuan hidup gue itu adalah bikin anak gue senang, bikin orang tua gue senang, ya kan, berkembang biak, ya kan. Dan gue nggak mau berharap dengan laki-laki gitu. Ya kan? Kenapa? Mesti ada laki-laki. Tanpa laki kita bisa apa? Tanpa laki kita bisa cantik. Tanpa laki kita bisa juga mandiri. Tanpa laki kita juga bisa kerja keras. Nih nonton laki-laki semua di sini nih. Tanpa laki-laki kita bisa kerja keras. Ya. Tanpa laki-laki kita bisa mandiri, bisa kaya. Amin ya guys ya. Tapi gue nggak ngomong semua laki-laki. Buat kalian yang punya rumah tangga baik-baik aja, gue ucapin selamat. Kalian beruntung. Ya, karena kalau misalkan gue ini gue tahu memang gue itu tidak beruntung dalam masalah percintaan, masalah laki-laki. Dan gue nggak mau kalau misalkan lu punya anak itu beda loh, punya anak sama punya laki beda loh. Punya anak itu jadi punya tujuan hidup. Kalau punya laki itu lu bikin pusing hidup. Ya bener lah, gue mau kerja, lu ini ya cemburu gini gitu loh. Jadi nggak fokus kerja. Mendingan gue punya anak, mau fokus sama anak, tujuan hidup gue juga jadi lebih besar. Ya kan, bikin orang tua gue senang, bikin anak gue senang, terus gue mau fokus membangun kekayaan gue. Ya, jadi gue mau bikin Denis Kingdom. Oh. Ya, untuk bikin kingdom gue lebih besar. Ya kan? Dan kenapa gue mutusin bayi tabung sekarang? Karena mumpung gue belum 35 tahun. Karena kalau misalkan dia udah di atas 35 tahun, itu banyak penyakit-penyakit yang lebih mungkin lebih riskan untuk cewek hamil di atas 35 tahun. Kenapa gue nggak mau ambil apa ya? Ambil resiko itu karena kan gue harus kerja. Gue bukan cuma ibu doang, gue ibu dan ayah. Jadi gue selain jadi ibu, gue juga mesti kerja gitu. Gue nggak mau sampai kesehatan gue terganggu, gue nggak bisa kerja. Jadi menurut gue bayi tabung yang terbaik itu kapan? Sekarang. Sebelum gue umur 35 gitu. Dan gue nggak mau nikah gitu. Tapi udah terrealisasikan? Ya doain aja. Doain aja. Berapa? Mau berapa? Mau berapa? Rencananya sih pengen kembar 3 ya. Oh gitu? Iya. Untuk merealisasikan Denis Kingdom. Iya biar Denis Kingdom. Ya gue nggak mau lah. Masa gue mesti punya anak nunggu laki. Mendingan gue bayi tabung dibandingin gue sama cowok sana sini. Bisa aja kan? Bisa dong. Gue kan sama cowok sana sini bisa dong. Tapi gue nggak mau. Emang gue udah nggak mau berhubungan lagi. Sana sini dosa kan?
Dosa juga, terus buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran. Gitu. Mendingan gue fokus cari kerja, gue tahu bayi tabung ya kan ya guys. Terus gitu nggak perlu tahu bapaknya siapa lah segala macem kan. Terus gitu kan informasi dirahasiakan. Oh iya. Iya. Dennis pun nggak tahu siapa bapaknya. Tahu sih, cuman rahasia. Kata dia nggak boleh bilang siapa-siapa. Ada lagunya tuh, jangan bilang siapa-siapa. Artis juga. Ada deh, Artis, public figure. ada deh. Iya. Oh gitu. Kapan realisasinya tuh kapan? Ya secepatnya, nanti gue info. Terupdate kok. Soal Inara. Kenapa lagi Nara? Inara udah minta maaf ke Mawa. Ya bagus lah, sudah seharusnya kemana aja lu. Mungkin lagi lebaran kali ya, diminta maaf ya. Harusnya minta maafnya dari kemarin-kemarin keles, bukan sekarang. Kan yang permintaan maaf itu harusnya memang dari diri sendiri. Ya memang harusnya dari kemarin-kemarin minta maaf. Sudah sepatutnya dan sudah selayaknya diminta maaf kali. Dia minta maaf ya harusnya dari dulu, bukan sekarang. Oh. Ya memang sudah sepantasnya lu salah minta maaf lah. Ya kan, Lu merusak kebahagiaan orang ya lu minta maaf lah. Jangankan kayak gitu, lu buang sampah sembarangan di tempat orang juga harus minta maaf. Gitu. Karena dia kan udah sebenarnya Inara dilaporin tuh di Polda karena perzinahan ya. Iya. Mawa kan. Tapi udah mengakui akhirnya. Udah ngakuin pacaran. Nikah udah ngaku nikah. Udah ngakuin nikah ya udah ya menurut Ngana. Nah, Ya udah ngakuin ya harusnya minta maafnya dari dulu. minta Maksudnya maafnya apakah menghindari untuk gini loh, hal itu? dia itu kan udah dari awal udah mengakui kalau misalkan adanya yang nikah siri. Harusnya satu ngakuin nikah siri, lu minta maaf dong. Lu kenapa mesti nunggu bulan ini? Iya, udah kelamaan. Menurut lo tapi langkah Mawa gimana untuk kedepannya? Mantap, Mawa mantap. Mawa Lanjutin mantap. laporannya atau Lanjutin lah. Semangat Mawa. Kita nggak kenal tapi semangat Mawa. Tapi lu lihat Inara sendiri sekarang gimana sih sosok yang gue jadi kesel karena gara-gara ini. Mungkin nggak sukanya karena dia tidak mengakui, menurut gua dia itu tidak mengakui salah secara tulus dan dia itu membawa-bawa agama sih. Menurut gua gitu. Jadi kalau lu salah ya salah aja, jangan bawa-bawa agama gitu. Iya kan? Salah aja, ngakuin aja salah, minta maaf, gini gitu. Kalau dia kan bawa-bawa agama apa segala macem, jadi orang sebel sama dia mungkin. Iya kan, banyak yang sebel sama dia karena itu. Yang ngaku salah aja. Hidup terus berjalan kok. Dulu disebelin orang, kalau benar-benar tulus minta maaf, orang juga akan ngerti. Karena juga Dennis juga sempat mengalami hal yang sama kan. Iya, dan gue nggak Minta ini, maaf juga ya? gue minta maaf ke semua pihak dan gue mengakui dan gue nggak pernah bawa-bawa agama buat nutupinnya ya kan. Gue salah, gue minta maaf sampai sekarang gue udah nerima konsekuensinya segala macem ya kayak gitu. Konsekuensinya ya gue waktu itu gue nggak ada brand, nggak dapat endorse, nggak dapat apa-apa sama sekali, nggak dapat kerjaan. Ya gue hidup dari AdSense saja, makanya kan sempat bangkrut. Hidup dari toko bunga ya segala macam, konsekuensi udah gue dapatkan. Gue hamil sendirian, gue nangis tiap hari. Netizen kan menyaksikan itu, gue nggak pernah stop konten. Gue selalu minta maaf sama semuanya, minta maaf, tapi puji Tuhan dimaafkan. Karena maaf juga nggak akan menjatuhkan harga diri gitu. Enggak lah, orang namanya salah ya harus minta maaf. Malahan ketika lu punya salah, lu nggak minta maaf, itu menjatuhkan harga diri lu sendiri. Karena orang juga bisa lihat, punya mata kan, tahu mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Apalagi, Sampai sekarang pun gue masih meminta maaf kepada pihak-pihak yang dulu pernah gue sakiti dengan perilaku dan tutur kata gue. Gue akuin dulu gue agak-agak konslet gitu. Sekarang udah enggak, gue udah punya tujuan hidup. Gue kalau ngeliat diri gue sendiri dulu, apa sih gitu loh. Iya. Apalagi kan Inara kan udah sampai hampir hancur nih rumah tangga orang nih ya. Mawa kan gugat cerai Insanu. Itu tanggapannya seperti apa? Aduh, kita doain aja yang terbaik buat Mawa ya, karena udah bosen banget ngomongin Inara. Kita doakan aja yang terbaik buat si Mawa aja udah. Untuk Mawa Itu aja ya. Untuk Mawa aja doakan yang terbaik aja lah buat Mawa lah. Untuk double I ini. Iya, Inara sama Insan terserah lu deh mau ngapain ya. Iya, doain yang terbaik aja buat Mawa. Gitu. Kalian sadar gak sih? Sejak gue ke psikiater, gue jadi lebih pengen merawat diri gue sendiri. Jadi gue jadi skincarean, dulu gue jarang banget skincareannya. Ya lebih fokus aja gitu. Nah, sekarang gue mau make up buat kontrol ke psikiater. Tuh, kontrol aja ke dokter gue. Mau make up tipis ya guys ya, pakai skincare. Tuh. Jadi hari ini gue mau ke psikiater gue lagi untuk kontrol.
gue kontrol setiap 2 minggu kan. Nah, yang ke psikiater gue sekarang, gue itu mau stop ke dokter gue kalau gue mau bayi tabung. Jadi kalau bisa gue lepas obatnya sekarang gitu guys ya. Pakai apa kali ya? Pakai cushion aja kali guys ya. Kita makeup tipis-tipis aja. Gimana kalau kita pakai dulu nih? Ya sih, buat conceal yang di bawah mata itu loh, penting banget loh. Nah nih, korektor. Di bawah mata, karena kantong mata gua gelap banget cuy. Kayaknya mesti beli lighting deh biar warna makeupnya lebih kelihatan. Gelap banget cuy. Kalian masih gelap gak sih? Hidup ini, jailah. Hidupku sudah tidak pernah bergelap lagi sejak ada Jaden ya guys ya. Makanya ya guys ya, nambah anak itu adalah keputusan yang terbaik. Jaden juga gak bakal kesepian guys. Terus kan kita pakai cushionnya biar cepet ya. Gue pakai Dior. Oke. Aku udah skin prep. Kurang sih, kurang hard cream. Tapi gak apa-apa, kita makeup cepet aja. Yes ya. Gue pikir nambah anak itu bakal jadi sebuah keputusan yang bakal bikin happy ending buat semuanya. Sama buat gue. Gue udah umur 35, udah saatnya nambah anak. Karena abis 35 gue gak mau hamil lagi. Yang kedua, gue gak mau nikah. Itu keputusan gue gak mau diganggu gugat. Karena gue pernah merasakan hampir nikah dan itu digebukin, itu enggak banget ya guys ya. Dia merasa rendah serendah-rendahnya sebagai wanita. Gitu kan wanita yang bisa cari duit, dibikin gak bisa cari duit. Duh, itu enggak banget deh. Gue gak mau balik ke posisi itu lagi ya. Sekarang gue udah kembali menjadi dari pura-pura kaya jadi kaya beneran. Gue udah bersyukur banget dengan itu. Jadi buat balik ke posisi itu nggak ada, makasih deh. Tapi kalau punya anak, menurut gue punya keturunan itu yes, harus. Gue baru beli hourglass karena gue suka banget sama bedak tabungnya. Jadi gue beli lagi shadingnya dan lain-lainnya ya, face paletnya. Wow, kita lihat ya, kita buka. Dior. Semua orang bilang katanya, bapaknya gimana kalau nggak ada anaknya, kasihan bapaknya tabung. Terserah lu mau ngomong apa. Yang menjalani hidup kan gue sendiri. Gue lebih milih daripada gue hubungan sama cowok sana sini yang mengganggu fokus gue terhadap anak gue dan karir gue. Kalau punya anak itu, lo bersemangat hidup guys. Kalau punya laki itu guys ya, gue pernah ngerasain ya guys ya. Mati pun enggak, hidup pun tak mau dihina-hina, kayak kita bukan apa-apa gitu ya guys ya. Jadi gue pikir buat nambah anak itu adalah sebuah keputusan yang oke menurut gue. Dan tidak merugikan siapapun juga ya. Yang penting kondisi kita cukup. Gitu guys ya. Karena kalau menurut gue anak satu itu nanti kurang. Kurang lah guys ya. Bagus banget warnanya, langsung nyala. Yang pas itu cewek satu cowok satu lah ya, ya nggak sih? Tapi kalau gue kayaknya pengen kembar, ya kan? Jadi Jaden punya adik. Aku tuh pengen sedih kalau misalkan Jaden tuh ya guys ya. Yang kalau dikatain di sosmed oke lah, nggak masalah. Kataan kalian juga kan kadang-kadang kan emang pengen yang terbaik buat Jaden. Tapi kadang-kadang ada kata yang ngehina-hina gitu tuh yang gue cocain, yang bawa-bawa keluarga gitu-gitu ya gue cocain balik lah. Tapi kalau misalkan yang pesan-pesan membangun anaknya mesti ini mesti itu ya gue terima. Ya tapi kan harus tahu Jaden itu kan juga masih 2 tahun ya guys ya. Bukan masih kecil aja. Tapi gue juga memberikan dia penjelasan, banyak lah penjelasan yang kalian gak dengar saat tidur. Karena Jaden tuh sebenarnya tuh anak yang gak gitu suka dikontenin. Mungkin kan anak cowok kali ya, jadi gak gitu suka dikontenin. Jadi kalau malam-malam pas gue ngobrol sama dia tuh susah gue konteninnya.
gitu guys. Aku pakai kontur yang coklat, kontur dikit kali ya. Oke. Jadi nanti gue mau ngomong sama ke psikiater aku, dok. Aku itu dok, kalau bisa berhenti obat 1 bulan ini. Karena aku sudah mau proses bayi tabung gitu. Jatuh aja. Semoga bisa ya guys ya, didoain. Karena muka gue lagi segar. Ingat kan, boro-boro gue mau makeup dulu. Beuh. Ya sekarang gue lebih merawat diri. Kalau misalkan waktu jajan, waktu bawa bayi kan gue bener-bener gak bisa karena cari duit. Puji Tuhan sekarang itu udah banyak lagi. Ya cari duit terus sama fokus aja gitu. Gue nggak bisa pakai baju lain selain piyama gue karena kan piyama gue itu kan buat gue jualin, ya kan. Jadi gue cuma mau pakai baju yang gue jualin. Terus jadi gue nggak mau keluarin duit selain buat jajan. Nah sekarang kan udah lumayan cukup. Amin, puji Tuhan udah kembali berkibar. Ya, gue mau udah mulai beli baju lagi, udah mulai beli make up setelah 2 tahun. Gitu guys. Gak marah juga. Cuman kesel aja gitu kalau misalkan ada yang bawa-bawanya sampai bawa keluarga. Keluarga lu tuh gak benar. Udah dari lu hamil di luar nikah aja tuh udah salah. Udah bikin malu keluarga, itu kan udah bawa keluarga guys. Ya kalau bawa keluarga tuh kayaknya aduh gue merasa bersalah banget. Malah gue lagi sakit. Ya makanya kadang-kadang gue lawan. Tuh guys. Tapi kalau dihujat sama kalian mah beneran deh. Gue udah biasa. Tanpa hujatan kalian juga gue apa sih? Ya gak sih guys? Gue masih gak bisa bikin alis nih. Udah mendingan gak sih? Kemarin alis gue gede sebelah. Masih gede sebelah gak? Masih. Perahan ya guys, saya belajar. Masa pakai bedak tabur lagi, pakai bedak padat aja. Aku buru-buru. Udah, mau gini aja makeupnya. Yang penting kelihatan rapi aja gitu sekarang kan. Stay waras, that simple. Ya, eyeshadow-nya kena. Ya, eyeshadow-nya kena ini lagi, kena bedak. Kita bagian lagi. Kadang ya guys ya, keputusan yang kita punya itu memang harus diterima orang. Tapi kalau itu terbaik karena buat kita harus tetap jalanin dong guys. Kan hidup kita, ya gak sih? Setuju, katakan setuju. Ya. Apa ini udah udah lagi? Ya. Jadi, ya bebek ke bawah. Ya. Bebek cuy ke bawah. Bisa. Tampol lagi. Dah, ini gue mana nih? Gue lupa pakai concealer kayak tadi ya. Kita pakai maskara yuk. Kita cabut.
Nah. Nah lo. Nah lo, maskara gue berantakan. Oke guys. Nanti bentar lagi demi lebih makeup gue lebih bagus kelihatannya, gue beli ini deh. Lampu RGC ya nggak sih? Biar lebih jelas gitu warnanya, kayak nggak jelas gitu warnanya. Kurang nggak sih? Tapi kayak kurang gitu ya. Oke yuk, makeup ke psikiater. Hoba.